Selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mulai aktivitas kali hari ini, mari kita berdoa. Kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih atas kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Biarlah kesehatan kekuatan ini dapat kami pergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kami melangkah hari ini Tuhan, kami ingin bekali dengan firman-Mu, dan biar firman Allah yang menjadi pondasi, menjadi perenungan bagi kita untuk kita melangkah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Sudah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kita buka di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan demikian, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji nama Tuhan. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebenaran firman Allah pada saat pagi hari ini kami beri judul pentingnya pondasi. Orang yang bijaksana atau orang pintar atau orang yang mengerti tentang bangunan, sebelum bangunan didirikan tentu dipersiapkan lebih dahulu, yaitu dibuatnya yang namanya pondasi atau dasar. Tujuannya yaitu supaya bangunan yang dibuat akan menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, tahan terhadap situasi dan keadaan, dan orang yang berada dalam bangunan itu terasa aman dan tenang. Demikian juga pada kita semua umat Tuhan diberikan suatu pemahaman tentang dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, supaya umatnya mampu berdiri teguh dalam menghadapi segala problem, menghadapi dalam segala persoalan, menghadapi badai yang akan menerjang bahtera rumah kita. Kalau kita baca di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1, di situ dikatakan pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Oleh sebab itu, saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, masa-masa yang sukar bisa merusak tatanan hidup kita. Kalau tanpa dasar yang kuat, tanpa pondasi yang kuat, tanpa firman yang kuat, masa-masa akhir ini, masa-masa yang sukar ini akan mempengaruhi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu diperlukan landasan dasar firman Allah yang kuat. Dan keadaan hari-hari yang sukar ini, kita semua orang percaya tidak akan bisa, tidak akan mampu melewati itu semua. Hanya orang-orang yang mempunyai dasar yang kokoh, iman yang kuat, yaitu iman dalam firman Tuhan yang akan bertahan di hari-hari yang penuh kesukaran, kesulitan saat-saat ini sedang terjadi. Kita tidak tahu akan berakhirnya kapan kesukaran itu terjadi. Tuhan Yesus mengasihi saya dan saudara. Tuhan tahu apa yang terjadi pada umatnya. Karena itu Allah ingin mempersiapkan kita menaruh dasar, menaruh pondasi di atas batu, supaya kita kuat, supaya kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Kalaupun kita bisa terhindar dari situasi yang sukar ini, saudara sekalian, puji Tuhan. Tetapi 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama, 2 Petrus 2 ayat yang pertama mengatakan demikian bunyi firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka
akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Oleh sebab itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, diperlukanlah pondasi yang kuat, dasar yang kuat, yaitu iman firman Tuhan yang teguh di dalam setiap kehidupan kita. Situasi keadaan akhir-akhir ini jangan sampai merusak bangunan yang sudah kita dirikan di atas batu karang yang kuat, di atas batu yang kuat. Saudara, untuk menapi, untuk terlepas dari zaman yang sukar dan ajaran daripada nabi-nabi palsu ini, kita tidak hanya pondasi saja yang kuat, pondasi saja kita yang kokoh, tetapi bagaimana cara merawat bangunan di atasnya. Itu sangat diperlukan. Jikalau bangunan itu bisa dirawat dengan baik, maka bangunan itu pun akan menjadi bangunan yang kuat, sehingga bangunan itu tetap kokoh. Artinya bukan hanya kita percaya dan kuat percaya dan berkata kepada Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus saja, tapi harus bisa merawat iman kita, harus kita bisa merawat hati kita, bisa merawat bangunan hidup kita, sampai kita mendapatkan iman yang kuat, iman yang kokoh, sehingga dalam kita menghadapi situasi, kenyataan, terpaan angin-angin dunia ini, kita tidak akan tergoyahkan, kita tidak akan rubuh. Sebab apa? Iman kita sudah dibangun di atas dasar yang tepat, yaitu dasar firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pondasi iman kita, kuatkan pondasi iman kita, kuatkan pondasi firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita, supaya kita boleh menjalani kehidupan ini tanpa takut dan gentar. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat pagi hari ini. Biar menjadi motivasi, menjadi kekuatan untuk kami melangkah hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan menjalani perjalanan hidup kami hari ini. Di dalam nama Yesus, kami bisa melewati hari-hari yang penuh kesukaran ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.